Bab 581 sebuah plakat indah. Ya, itulah yang aku inginkan, kata Lin Yi. Tidak sulit untuk berkomunikasi dengan seseorang seperti Wang Tianlong yang juga suka pamer. Kalau begitu, aku mengerti, kata Wang Tianlong. Jangan khawatir, Presiden Lin. Saya pasti akan membantu Anda menciptakan kembali aura shock itu. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Setelah menjelaskan detailnya, Lin Yi dan Ji Qingyan kembali ke pavilion Jiushu. Meski dia belum kembali selama beberapa hari, Ji Qingyan tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Di sisi lain, selama beberapa hari ketika ia kembali ke Villa Yunsui, ia merasa seperti menginap di hotel. Ia sama sekali tidak terbiasa. Ketika dia tiba di rumah, dia melepas sepatu hak tingginya, membuka kancing bajunya, dan membiarkan rambutnya tergerai. Seolah-olah dia telah berubah dari seorang wanita mulia dan dingin menjadi seorang ibu rumah tangga penuh waktu. Seperti kata pepatah lama, selama seseorang tampan, mereka akan menarik dalam situasi apapun. Apakah kamu ingin membawa beberapa orang besok dan melakukan upacara pemotongan pita untuk upacara pembukaan atau semacamnya? Lupakan saja. Aku hanya ingin ketenangan dan kedamaian. Hidup terlalu panik itu tidak baik. Mentalitas Budamu sungguh langka akhir-akhir ini, kata Ji Qingyan dengan nada iri. Jika Anda duduk di Lingyun Group setiap hari untuk mengambil alih manajemen secara keseluruhan, saya rasa valuasi Lingyun Group setidaknya bisa naik 2 kali lipat. Orang-orang harus menghabiskan waktu mereka yang terbatas untuk hal-hal berharga lainnya dalam hidup mereka. Seperti, misalnya, membangun hubungan fisik antara dua orang yang berbeda, mengubah keluarga yang terdiri dari dua orang menjadi keluarga yang tak terhitung jumlahnya, berkontribusi pada reproduksi ras manusia. Sudah kuduga. Begitu masuk rumah, kamu nggak akan bisa ngomong baik-baik lagi. Ini namanya alokasi waktu yang wajar. Kita melakukan hal-hal tertentu di siang hari dan melakukan hal-hal lain di malam hari. Ini naluri manusia. Ini kehendak Tuhan. Kita harus menjalaninya saja. Ji Qingyan tersenyum pada Lin Yi. Tapi aku suka melihatmu menantang surga. Lin Yi tak berdaya. Kulit Ji Qingyan pun semakin tebal, dan ia bahkan tak lagi malu. Aku mau mandi. Lakukan saja sesukamu. Aku akan meneleponmu kalau sudah selesai. Apakah kamu yakin sudah memikirkan ini dengan matang? Aku hanya menyuruhmu mandi. Malam itu, mereka berdua kembali ke kehidupan mereka yang damai. Lin Yi sibuk dengan chip 3.0 sementara Ji Qingyan memeriksa laporan perusahaan. Momen itu terasa sederhana dan nyaman. Badai sebelumnya tampaknya perlahan menghilang. Kenangannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran baik, dan tidak ada jarak di antara keduanya. Keesokan paginya, setelah sarapan, mereka mandi dan pergi keluar bersama. Yuan dan aku sudah sepakat untuk pergi ke toko pada sore hari setelah urusan perusahaan selesai, kata Ji Qingyan. Jaga sikapmu di toko. Kalau tidak ada kegiatan, tetaplah di dapur dan jangan lari ke resepsionis. Tapi aku harus menunjukkan wajahku untuk mengambil pembayaran dan memberikan mereka makanan. Kalau pakai masker, wajah bisa tertutup dan juga bersih dan higienis. Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Tidak nyaman memakai benda seperti itu. Saya tidak suka memakai masker. Terlalu ketat. Bukannya aku memintamu untuk memakainya terus-menerus, kata Ji Qingyan. Kamu tidak harus memakainya saat aku di sana. Aku akan mengurus pembayaran dan mengantarkan makanannya. Omong kosong apa itu? Kalau kamu yang ngambil uang dan antar makanannya, semua pria di jalan komersial itu pasti antri di luar untuk mengagumi kecantikan bos wanita itu. Ji Qingyan tersenyum senang. Sebutan, Lady Boss mulai terdengar semakin menyenangkan di telinganya. Dia benar-benar ingin mendengarnya memanggilnya seperti itu beberapa kali lagi. Hehe, kalau begitu aku juga pakai masker. Mereka nggak akan bisa lihat apa-apa. Saya pikir itu akan berhasil. Setelah mengobrol sebentar, Ji Qingyan berkendara ke Chaoyang Group. Lin Yi pergi ke bengkel dan mengendarai Koenigsegg RS yang sudah lama tidak dikendarainya. Ada aroma melati samar-samar di dalam mobil. Seharusnya aroma ini ditinggalkan oleh Li Ruohan. Di kaca spion mobilnya terdapat jimat keberuntungan berwarna merah yang juga ditinggalkannya. Lin Yi terbiasa mengendarai sari, jadi ia butuh waktu untuk terbiasa dengan mobil ini. Meskipun benda ini sangat menarik perhatian, siapapun yang mengendarainya akan tahu bahwa benda ini sebenarnya sangat tidak nyaman. Untungnya, itu cukup keren sehingga menjadi senjata terbaik untuk dipamerkan. Hidup itu singkat. Kalau saja dia tidak pamer di titik ini, dia tak ada bedanya dengan ikan asin. Meski begitu, Lin Yi tetap mengendarai mobil ke pintu belakang toko karena postur yang tepat memerlukan tingkat keterampilan tertentu. Dia tidak bisa begitu saja berhenti di depan dan mengejutkan semua orang. Sikap sok penting seperti ini sama sekali tidak sesuai dengan citranya yang mulia. Saat ia mendekati pintu belakang, ia masih bisa mendengar suara-suara berdenting di dalam. Sepertinya seseorang sedang sibuk bekerja. Presiden Lin.
Melihat Lin Yi masuk, Wang Tianlong datang untuk menyambutnya. Apakah kamu sibuk sepanjang malam? Bukankah kamu bilang ingin buka hari ini? Kami sudah bekerja di sini sejak dulu. Lin Yi melihat arlojinya. Pegang erat-erat. Kita harus selesai jam 1 siang. Beri semua orang tambahan 1.000 yuan setelah itu. Aku yakin kalian semua lelah bekerja semalaman. Baik, Presiden Lin. Meskipun pekerjaan dekorasi belum selesai, garis besar desain baru sudah dapat dilihat. Meja dan kursi biasa telah diganti dengan kayu solid. Terlebih lagi, meja dan kursi tersebut terbuat dari kayu berkualitas tinggi, sehingga memberikan kesan tenang dan elegan. Hal ini sangat mirip dengan gaya Sunrise Land. Selain itu, toko kecil itu kini juga memajang banyak karya seni. Gaya karya-karya ini sangat postmodern. Namun, Lin Yi tidak tahu banyak tentang itu, tetapi tetap saja mengesankan. Para pekerja yang tersisa sedang memasang wallpaper di dinding restoran. Tidak akan sulit bagi mereka untuk menyelesaikannya sebelum batas waktu pukul 1 siang. Meskipun mereka hanya menambahkan beberapa dekorasi sederhana, restoran itu kini memberikan nuansa yang sangat berbeda. Singkatnya, ada getaran tertentu di sana. Apakah Tuan Lin Yi ada di sini? Tepat saat Lin Yi dan Wang Tianlong tengah mendiskusikan rinciannya, seorang pria berpakaian kerja masuk. Itu aku. Kenapa kamu mencariku? Saya dari perusahaan periklanan dan renovasi Honda. Anda memesan plakat di tempat kami beberapa hari yang lalu, jadi saya di sini untuk mengantarkannya hari ini. Mendengar ini, Lin Yi mengerti apa yang sedang terjadi. Plakat yang dihadiahkan sistem kepadanya telah tiba. Lin Yi menggosok-gosokkan kedua tangannya. Sebagian besar waktu, sistem itu masih sangat dapat diandalkan. Akan tetapi, dia tidak tahu jenis plakat apa yang akan diberikan kepadanya. Mana plakatnya? Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Ada di truk di luar. Kamu akan melihatnya saat keluar. Mereka berdua berjalan keluar. Ada sebuah truk terparkir di luar dengan sebuah plakat tertimbun di belakangnya, ditutupi kain merah besar. Rasanya sangat ritualistik. Lin Yi naik ke truk dan mengangkat kain merah itu. Ia hampir mengamuk. Sistem, apa maksudmu dengan ini? Kau pasti mencoba mempermainkanku. Saya mengikuti permintaan tuan rumah dan menyiapkan plakat. Jika Anda tidak puas, silakan mencari penjelasan dalam hati. Aku memintamu membuat plakat, dan jika orang lain melihat ini, mereka akan berpikir bahwa semua yang ada di sini sangat lesat. Saya melakukan apa yang kamu minta. Masalahnya, aku tidak memintamu mengukir kata-kata, enak banget, langsung di plakatnya. Apa kau mau Biro Perindustrian dan Perdagangan mengundangku minum teh? Bisakah kau berintegritas? Bab 582 kami tidak bisa menunjukkan wajah kami. Ini hadiah, tuan rumah, jangan pilih-pilih. Bukankah hadiah tetap harus menghormati hak asasi manusia? Serius. Setelah mendengar keluhan tersebut, sistem berhenti berbicara. Di sisi lain, Lin Yi terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi. Bos, sejujurnya, saya sudah membuat plakat selama bertahun-tahun, tapi baru kali ini saya melihat plakat seunik ini. Sekali lihat saja, saya tahu Anda orang yang berbakat, kata sopir pengantar itu. Wang Tianlong tidak bisa menahan tawa. Bos, saya beri tambahan 500 yuan. Hapus kata ini. Setelah kata itu dihilangkan, tertulis, lesat. Dengan begini, tampilannya akan bagus. Desainnya juga sangat unik dan sesuai dengan gaya unik sang bos. Untungnya, sudah terlambat untuk mendesain ulang sepenuhnya. Apakah kamu yakin tidak ingin menepati janjimu? Wang Tianlong. Tidak, terima kasih. Bos, saya rasa Anda tidak perlu menghapus kata itu. Tidak, kami pasti melakukannya. Bukankah tadi kau bilang kau ingin membuatnya meledak? Yang saya maksud adalah saya ingin makanannya yang meledak, bukan plakatnya. Baiklah, aku mengerti. Lin Yi menepuk jidatnya. Apa ini lelucon? Karena ada beberapa peralatan cadangan di mobil, dalam waktu kurang dari setengah jam, kata itu dihapus. Kesan keseluruhan yang diberikan plakat tersebut juga berubah. Kini, plakat tersebut justru melengkapi interior rumah. Tak lama kemudian, pagi pun berlalu dan pekerjaan dekorasi di toko pun selesai. Meskipun masih banyak hal yang dapat diperbaiki, Lin Yi menyerah karena terlalu memakan waktu. Sebenarnya, renovasi itu tidak penting. Yang terpenting adalah menyelesaikan misi sistem. Misi selesai, hadiah, 100.000 poin kemahiran. Penyelesaian kelas, 10%, hadiah, penguasaan resep tingkat master. Penguasaan resep. Semua hidangan di menu telah ditingkatkan ke level master. Setelah mengalami 4 profesi pertama, Lin Yi memiliki pemahaman mendalam tentang kata-kata, tingkat master. Namun, sistem juga telah menetapkan batasan. Sistem hanya menaikkan hidangan di menu ke level master. Hidangan yang tidak tercantum pada menu hanyalah hidangan yang disajikan di restoran kelas menengah. Mereka bahkan tidak dapat menyamai apa yang disiapkan oleh para koki terbaik di Hotel Peninsula. Namun,
keterampilan ini cukup untuk menangani pelanggan harian. Oleh karena itu, hadiah ini masih sangat bagus. Kalau bicara soal hidangan di menu, tak seorang pun di dunia ini yang bisa memasak lebih baik daripada dia. Lin Yi bangkit dan meregangkan badan, bersiap untuk bekerja. Meskipun agak kosong, restoran itu resmi dibuka. Lin Yi pergi ke dapur untuk melihat-lihat. Wang Tianlong sudah menyiapkan semua yang dibutuhkannya. Beras kualitas terbaik, telur steril dari Sunrise Land, tepung gluten tinggi dari Timur Laut, dan seterusnya. Hampir setiap bahannya dianggap berkualitas tinggi. Selain itu, Wang Tianlong juga telah menyiapkan banyak sarang burung walet, abalon, dan lobster, yang semuanya dibawa dari Hotel Peninsula semalaman. Lin Yi merasa jika ia membandingkan stok di dapur, tidak ada seorang pun di seluruh jalan Zhengyang yang dapat menandingi restorannya. Memikirkan hal ini, Lin Yi mulai mencuci beras. Semua ini harus disiapkan terlebih dahulu, kalau tidak para tamu akan terpaksa menunggu. Jika Lin Yi pergi ke restoran untuk makan dan bosnya mengatakan kepadanya bahwa dia akan memasak nasi, dia pasti akan membalik meja dan pergi. Bos. Begitu nasi disiapkan, dia mendengar suara He Yuan. Tak perlu dikatakan lagi, Ji Qingyan pasti telah membawanya ke sini. Kamu datang pagi-pagi sekali. Awalnya aku tidak mau datang. Kakak senior yang menyeretku ke sini, kata He Yuan. Mengapa saya harus datang dan menyajikan hidangan ketika orang lain dapat memenuhi tanggung jawab mereka sebagai wakil presiden yang tinggi dan berkuasa? Bagaimana kau bisa berkata begitu? Ini kesempatan bagus bagimu untuk menjilat atasan, kata Ji Qingyan. Kakak senior, kenapa kau mencoba membodohiku? Kalian berdua bahkan belum menikah, jadi kenapa kalian bersikap seperti ini? Hidupku sungguh menyedihkan. Itu terutama karena kami tidak bisa hidup tanpamu, kata Lin Yi. Akhirnya kau menyadari pentingnya aku sebagai CFO. Kau tahu kau tak bisa melakukan ini tanpa bantuanku mengelola keuangan, kan? Tidak, kata Lin Yi. Dengan penampilan kakak perempuanmu dan aku, kalau kita menunjukkan wajah kita, kemungkinan besar kita akan menarik banyak pelanggan yang marah. Karena itu, kita harus mencari orang yang jelek untuk mengurus pekerjaan di meja depan. Kita berdua hanya bisa menderita dan tinggal di dapur untuk mencuci sayuran dan memasak. Bos, kalau kamu ngomong kayak gitu, kamu bisa kehilangan CFO-mu yang pintar dan imut itu. Lihat, bahkan kamu menyebut dirimu pintar dan imut. Adikmu dan aku hanya tahu bagaimana menyebut diri kami sendiri tampan dan cantik. He Yuan, di mana senjataku? Baiklah, baiklah. Kalian berdua bisa bertengkar nanti. Ji Qingyan menahan tawanya dan berkata, tokonya sudah buka. Ayo kita mulai. Setelah itu, dia menatap He Yuan. Kapan orang yang kuminta kau temukan akan tiba? He Yuan melihat arlojinya. Jadwalnya jam 2. Seharusnya sudah waktunya. Mereka seharusnya segera tiba. Lin Yi agak bingung, tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Tepat saat ia hendak bertanya, pintu toko didorong terbuka. Berderak. Seorang pria parubaya berusia 40-an masuk. Namun, ketika dia masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Bolehkah saya bertanya siapa Nona He Yuan di sini? Itu aku. Melihat pria parubaya itu masuk, He Yuan mengulurkan tangannya. Anda pasti Deng Wenlin, Tuan Deng. Benar sekali, kata Deng Wenlin. Apakah ini toko yang kamu bicarakan? Ya, kata He Yuan. Nanti aku coba masakannya. Kalau tidak ada masalah, kita bisa lanjut. Deng Wenlin ragu sejenak. Nyonya He, kenapa Anda tidak bilang kalau ini toko kecil tadi? He Yuan tersenyum canggung. Meskipun tokonya agak kecil, toko ini menonjolkan gaya. Lagi pula, gaji yang ditawarkan 50% lebih tinggi daripada tempatmu bekerja dulu. Kita semua orang biasa. Kita tidak bisa menolak uang, kan? Kau benar. Deng Wenlin tersenyum pahit. Tapi apakah Anda masih perlu mencicipi masakan saya? Saya sudah memasak untuk jamuan kenegaraan selama 2 tahun terakhir. Lagi pula, saya sangat ahli dalam masakan Kanton dan Lu. Banyak pemimpin terus-menerus memuji masakan saya. Tidak perlu repot-repot. Saya bisa menangani restoran sekecil ini. He Yuan menatap Ji Qingyan. Dia adalah bos wanita, dan karena dia sudah di sini, terserah padanya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Karena Tuan Deng sudah percaya diri, kita tidak perlu mencoba hidangannya. Ayo kita mulai sekarang. Di sebuah restoran, kepala koki merupakan inti operasional. Dia tidak bisa membuatnya tidak bahagia. Selama permintaannya tidak terlalu banyak, dia harus berusaha memuaskannya sebisa mungkin. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Deng Wenlin tanpa sadar. Aku akan ke dapur belakang untuk melihat-lihat. Kalau stok kalian belum lengkap, kalian harus menyiapkannya. Oke, tidak masalah. Tunggu, kata Lin Yi. Apa yang kau lakukan? Siapa dia? Seorang koki, kata He Yuan.
Karena restorannya sudah buka, seharusnya ada koki. Siapa bilang mau ngambil koki? Restoran sebesar ini nggak perlu ngambil koki lagi. Standar saya sendiri sudah cukup untuk menanganinya. Bos, saya tahu masakan Anda enak, tapi hanya setingkat koki biasa. Keluarga Anda bisa makan enak, tapi kita harus mencari koki yang handal kalau Anda berencana membuka restoran. Ji Qingyan dan He Yuan sangat menyadari keterampilan kuliner Lin Yi. Jika dia seorang koki, masakannya pasti dapat memenuhi harapan pelanggan. Namun, karena ia ingin mengutamakan kualitas daripada kuantitas di restoran kecil ini, ia harus mencari koki terbaik. Dia belum dapat dibandingkan dengan guru ini. Lupakan saja. Keahlian memasakku sudah cukup untuk mengelola toko kecil ini. Lin Yi menatap Deng Wenlin dan berkata, Tuan Deng, ada sebotol anggur di dapur. Bawa pulang dan minumlah nanti. Aku tidak bisa membiarkanmu datang ke sini tanpa hasil. Bab 583 Langit-Langit Seorang Pria. Maksudnya itu apa? Deng Wenlin merasa terhina. Pak, kalau Bapak tidak mau mempekerjakan saya, kenapa tidak bilang dari dulu? Bapak sudah membuang-buang banyak waktu saya. Tuan Deng, jangan marah, kata He Yuan, bos kita pemarah. Ji Qingyan berdiri di samping Lin Yi. Standar Tuan Deng lumayan. Nanti kalau sudah buka, kita bisa publikasikan resumenya. Pasti banyak yang datang ke sini. Aku tahu itu, tapi yang terpenting adalah rasanya. Kalau rasanya tidak enak, orang-orang tidak akan datang lagi. Hah! Ji Qingyan dan He Yuan tidak mengerti apa yang dibicarakan Lin Yi. Dia adalah seorang koki yang memiliki ketenaran dan keterampilan. Mungkinkah makanan yang disiapkan oleh seseorang yang pernah memasak di jamuan kenegaraan tidak lezat? Tuan Lin, Anda boleh memilih untuk tidak mempekerjakan saya, tetapi Anda tidak boleh mempertanyakan standar saya, kata Deng Wenlin. Saya akui memang ada beberapa kepala perjamuan negara yang lebih baik dari saya, tapi di seluruh Huaxia, hanya ada kurang dari 10 orang yang kemampuan memasaknya lebih baik dari saya. Saya sulit mempercayai apa yang Anda katakan. He Yuan berdiri di depan Lin Yi, bos, sekarang bukan saatnya bersikap tenang. Lagi pula, kalaupun kau ingin bersikap tenang, kau harus melihat situasinya. Tuan Deng benar-benar punya kemampuan untuk mendukung omongannya. Aku tak akan menemukan orang yang tidak kompeten untuk membodohimu. Aku tahu levelnya, kata Lin Yi. Saya tidak bisa bilang kalau saya lebih jago dari dia dalam hal masakan lainnya, tapi setidaknya saya yakin dengan masakan-masakan yang tercantum di menu saya. Hidangan apa saja yang tercantum di menu? Deng Wenlin membuka menu dan melihatnya. Harga yang tertera di sana membuatnya terkejut. Nasi goreng telur harganya 189 yuan. Teh susu mutiara harganya 68 yuan. Mie sayur harganya 179 yuan. Bagaimana kamu menentukan harganya? Kamu belum pernah buka restoran, kan? Tidak banyak koki berbintang Michelin yang berani mematok harga semahal itu. Ada harga. Barang bagus memang mahal. Konsep ini mudah dipahami, kan? Nasi goreng telurnya adalah masakan Huaiyang, dan saya ahlinya masakan Huaiyang. Tapi sejujurnya, saya malu meminta harga semahal itu untuk nasi goreng telur buatan saya. Sulit bagi Lin Yi untuk menjawabnya. Kalau dia langsung bilang kalau nasi goreng telur buatannya lebih enak dari buatan tuan ini, berarti dia sedang pamer. Jika dia mencoba memberikan penjelasan lain, harganya akan terlihat bodoh. Dari kelihatannya, dia sepertinya terpaksa menemui jalan buntu. Ini agak sulit. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tidak menjalani proses ini. Ia hanya akan bersikap lugas dan langsung. Kalau kamu nggak berani kasih harga setinggi itu, mungkin masakanmu nggak seenak masakanku. Mereka semua terdiam. He Yuan. Bos, jangan mencolok. Seharusnya kau tidak bersikap seperti ini. Deng Wenlin sangat marah. Tuan Lin, Anda tidak perlu mempekerjakan saya, tapi Anda sudah keterlaluan. Saya memasuki industri ini sejak usia 14 tahun. Saya sudah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 30 tahun. Apakah Anda bilang saya lebih rendah dari Anda? Memasak membutuhkan keterampilan dan bakat, bukan begitu? He Yuan menepuk dahinya. Apakah bosnya sedang berpura-pura? Oke, kata Deng Wenlin. Pak Lin, saya tidak perlu bekerja di sini, tapi Anda tidak boleh meremehkan masakan saya. Mari kita bandingkan masakan kita. Jangan khawatir, terlepas dari apakah masakan Anda enak atau tidak, saya yang akan membayar tagihannya. Silakan saja. Ayo pergi. Lin Yi dan Deng Wenlin memasuki dapur. Ji Qingyan dan He Yuan bertukar pandang dan mengikuti mereka masuk. Deng Wenlin sedikit terkejut saat melihat bahan-bahan yang tersusun di dapur. Meskipun bos kecil ini sedikit sombong, semua hal yang ia pamerkan adalah hal yang baik. Hampir setara dengan restoran berbintang Michelin. Sekalipun dia masih anakan, tampaknya dia bukan sekadar omong kosong. Jika dia dapat mengesampingkan sikap arogannya, Deng Wenlin bersedia memberinya beberapa petunjuk.
Kamu bisa menggunakan bahan apapun yang kamu inginkan di dapur, kata Lin Yi. Kurasa tidak. Aku akan menggunakan bahan apapun yang kau gunakan agar tidak dituduh melakukan perundungan, kata Deng Wenlin. Nah, saya harus memberitahu Anda sebelumnya. Meskipun banyak orang mengatakan nasi goreng telur adalah hidangan kantolan, nasi goreng telur sebenarnya sudah diklasifikasikan sebagai masakan Hwayang dalam daftar resep resmi. Hidangan ini juga merupakan prasyarat bagi setiap koki masakan Hwayang. Jika Anda bahkan tidak bisa memasak nasi goreng telur dengan baik, Anda tidak diperbolehkan memasak hidangan lainnya. Maksudmu, dasar nasi goreng telurmu lebih baik daripada dasar masakan lainnya. Begitulah, kata Deng Wenlin. Ini aturan di industri ini. Kami mulai dari hidangan yang paling sederhana. Semuanya baik-baik saja. Lagi pula, ini kan cuma nasi goreng telur. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Deng Wenlin. Kebetulan, saya juga ingin tahu seperti apa rasa nasi goreng telur yang bisa dijual seharga 189 yuan per porsi. Kalau begitu, mari kita mulai. Dulu Lin Yi merasa nasi goreng telur buatannya sudah sangat enak. Namun, kini, sistem telah menghadiahinya keterampilan memasak tingkat master. Ia bertanya-tanya seperti apa rasanya nanti. Setelah mengambil keputusan, Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai bekerja. Dia memotong dadu steak, mengubah abalon menjadi bubur, dan menyiapkan kulit udang dan daun bawang yang sudah jadi. Kemudian, ia memisahkan kuning telur dari putih telur dan menuangkannya ke dalam nasi. Ia mengaduknya hingga nasi goreng telur siap. Deng Wenlin menggelengkan kepalanya saat melihat bahan-bahan yang disiapkan Lin Yi. Meskipun nasi goreng telur merupakan hidangan sederhana, namun juga merupakan hidangan yang paling sulit disiapkan. Lin Yi ingin membuat semangkuk nasi goreng telur yang lezat, tetapi dia tidak menyadari bahwa meskipun bahan-bahannya sangat penting, itu tidak harus mahal. Dia secara membabi buta menumpuk bahan-bahan yang mahal, tetapi mengabaikan esensi nasi goreng telur. Nasi goreng telur yang dibuat dengan cara ini hanya terlihat mahal, tetapi rasanya tentu akan jauh lebih buruk. Pria muda ini memandang memasak terlalu naif. Saat memikirkan ini, Deng Wenlin merasa jauh lebih rileks. Dia sudah tahu bahan apa yang harus digunakan. Selama dia menggunakan bahan yang sama dan membuat semangkuk nasi goreng telur yang lebih enak, tidak akan ada masalah. Kompor mereka tidak berjauhan, tetapi mereka tidak ada yang berniat mengintip satu sama lain. Mereka berdua adalah koki, jadi tentu saja mereka tidak akan melakukan hal serendah itu. Kakak senior, cara bos memasaknya cukup menarik. Berdiri di belakang mereka berdua, He Yuan berbisik. Lin Yi memang cukup menawan saat dia serius. Tapi dia jarang serius, keluh He Yuan, kalau dia tidak pamer, dia bertingkah mendominasi. Itulah mengapa ini kesempatan langka. Mari kita perhatikan baik-baik, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Tapi aku khawatir bos kita akan kalah, kata He Yuan. Sebenarnya, dia sangat pandai memasak. Jika dia bisa melampaui para koki di jamuan makan kenegaraan, dunia ini pasti sudah memberinya terlalu banyak. Jika itu terjadi, di matanya, perempuan hanya akan dianggap alat untuk melahirkan. Ji Qingyan terdiam sejenak, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah dia tidak berguna bagi Lin Yi selain untuk melahirkan? Kakak senior, setelah mendengar apa yang kukatakan, apakah kamu mulai meragukan dirimu sendiri? Itu tidak akan pernah terjadi, kata Ji Qingyan, melahirkan beberapa anak akan memberi kita rasa eksistensi yang lebih besar. Bab 584 sombong sampai ke tulang. Beberapa, kata He Yuan. Apakah kamu mencoba mencekik bos? Mati lemas. Tentu saja, kata He Yuan. Coba pikirkan. Dari hamil sampai melahirkan, butuh setidaknya 1 tahun. Kalau mau punya beberapa anak, waktu pribadinya bisa dihitung dengan 2 tangan. Aku sebagai perempuan saja sudah tidak tahan, apalagi dengan laki-laki seperti dia. Kita ganti topik saja. Kita tidak usah bahas ini lagi. Kamu sudah dewasa. Kenapa kamu terus-terusan ngomong-ngomong kosong? Ini adalah sesuatu yang harus kita semua lalui. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Itu masih bukan sesuatu yang perlu dibicarakan. He Yuan memutar bola matanya. Sungguh sulit bagi bosnya untuk bertemu wanita seperti kakak perempuannya. Nona He, kalian bisa keluar dan menunggu. Tuan Lin dan saya akan membawakan nasi gorengnya nanti. Kami butuh kalian untuk mencobanya, kata Deng Wenlin. Mengerti, Tuan Deng. Ji Qingyan dan He Yuan duduk di meja makan. Kebetulan, mereka belum makan siang, jadi mereka sangat menantikannya. He Yuan bahkan mengeluarkan 2 botol air mineral seolah-olah dia ada di rumah. Kakak senior, kurasa kita harus main trik, bisik He Yuan. Apa maksudmu? Kamu harus ingat seperti apa nasi goreng telur bos, kan? Ya, saya selalu memakannya. Keren banget. Aku juga ingat bentuknya, kata He Yuan. Nanti kalau nasi goreng telurnya dihidangkan,
enak-enak amat masakan Tuan Deng, kita tetap bilang masakan bos lebih enak. Pokoknya, kita harus jaga nama baik bos. Itu bukan ide yang bagus. Ada apa dengan itu? Tanya He Yuan. Meskipun kalian berdua belum mendaftarkan pernikahan kalian, hubungan kalian sudah terkonfirmasi. Saat kalian di luar, apapun yang terjadi, kalian harus melindungi identitasnya dan memberinya cukup muka. Inilah yang seharusnya dilakukan seorang wanita. Itu benar, tapi kamu tidak mengenal Lin Yi. Dia sebenarnya orang yang tampak rendah hati di luar, tapi sebenarnya sombong di dalam. Kalau kita curam untuk membantunya mengalahkan Tuan Deng, dia juga tidak akan bahagia. Jadi, haruskah kita jujur saja? Ji Qingyan menyisir rambutnya dengan jari. Benar. Katakan saja yang sebenarnya. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Tepat saat mereka berdua selesai berbicara, Deng Wenlin keluar sambil membawa 2 piring nasi goreng telur. Satu piring berwarna kuning keemasan, sementara piring lainnya tercium aroma samar saus masakan. Keduanya memberikan nuansa visual yang sangat berbeda. Adapun Ji Qingyan dan He Yuan, mereka segera dapat menentukan siapa yang membuat nasi goreng telur yang mana. Nasi goreng telur emas itu pasti buatan Lin Yi. Ini sama persis dengan nasi goreng telur yang pernah dibuatnya sebelumnya, kecuali bahan-bahannya sedikit lebih banyak. Yang satu lagi dari Deng Wenlin. Hidangan ini dibuat oleh kami berdua. Cobalah keduanya dan lihat mana yang lebih enak. Karena mereka pernah mencicipi masakan Lin Yi sebelumnya, mereka berdua tahu seperti apa rasanya, jadi mereka berencana untuk mencoba masakan Deng Wenlin terlebih dahulu. He Yuan mengambil sendok dan mencicipinya. Begitu ia memasukkannya ke dalam mulut, matanya tak kuasa menahan diri untuk melebar. Ya ampun, kakak senior, cepat coba. Sepiring nasi goreng telur ini sangat lezat. Jauh lebih enak daripada buatan bos. Karena dia masih ingat rasa masakan Lin Yi dan fakta bahwa Ji Qingyan telah memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya, He Yuan tidak menyembunyikan apapun. Selera dan intuisinya mengatakan bahwa nasi goreng telur Deng Wenlin jauh lebih enak daripada buatan Lin Yi. Bahkan bisa jadi berada pada level yang benar-benar berbeda dan tidak dapat dibandingkan. Inilah perbedaan antara sistem penghargaan. Keahlian memasak Lin Yi sepenuhnya berasal dari kebijaksanaan sang bijak, dan levelnya hanya setara dengan koki restoran biasa. Dibandingkan dengan ibu rumah tangga biasa, standar mereka tentu lebih tinggi. Namun, ada perbedaan besar jika dibandingkan dengan seorang kepala jamuan negara seperti Deng Wenlin. Wajar saja jika He Yuan memberikan penilaian seperti itu. Apakah kamu melebih-lebihkan? Meskipun He Yuan telah mengatakan yang sebenarnya, Ji Qingyan merasa dia telah bertindak berlebihan. Itu cuma sepiring nasi goreng telur. Selezat apapun rasanya mustahil selezat itu. Kakak senior, aku tidak membohongimu. Kamu akan tahu setelah mencobanya. Ji Qingyan tidak mempercayainya, jadi dia mengambil sendok dan mencicipinya. Sama seperti He Yuan, saat dia memasukkannya ke dalam mulutnya, dia bisa merasakan perbedaannya pada hidangan tersebut. Rasanya lebih kaya dan teksturnya lebih unik. Alih-alih nasi goreng telur, rasanya lebih seperti hidangan lain. Teksturnya jauh melampaui nasi goreng telur pada umumnya. Ji Qingyan sedikit mengernyit. Rasanya memang jauh lebih enak daripada masakan Lin Yi. Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan ekspresi kecewa. Rasanya memang sedikit lebih enak daripada punyamu. Deng Wenlin menatap Lin Yi sambil tersenyum. Hasil ini sesuai dengan dugaannya. Perbedaan keahlian di antara mereka berdua tidak bisa diabaikan, sehingga hidangan yang mereka buat tentu saja sangat berbeda. Dia tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bersikap bias. Tuan Lin, sebenarnya Anda pandai memasak. Setidaknya, saat saya seusia Anda, saya belum mencapai level ini. Namun, dengan level saya saat ini, masakan saya lebih baik daripada Anda, jadi saya sarankan Anda untuk mengubah harganya. Harga 189 yuan memang terlalu tinggi. Meskipun banyak bahan-bahan mahal di dalamnya, saya rasa lebih tepat untuk memberi harga 88 atau 98 yuan. Saya harap Anda bisa menerima saran saya. Kompetisinya belum berakhir. Kenapa kamu terburu-buru mengambil kesimpulan? Lin Yi mengerutkan bibirnya. Sebagai antagonis, kau benar-benar tidak melewatkan satu kesempatan pun untuk mengejekku. Bukankah kedua temanmu sudah bilang kalau nasi goreng telur buatanku lebih enak daripada buatanmu? Apa kau keberatan dengan hasil ini? Mereka memang pernah makan masakanku sebelumnya, tapi itu sudah lama. Sepiring nasi goreng telur ini berbeda dari sebelumnya, jadi rasanya tentu saja akan berbeda. He Yuan berkata lembut, nasi goreng telurmu mungkin mengandung beberapa bahan mahal, tapi ini tidak akan memengaruhi rasanya. Jangan memaksa. Dengan standar Tuan Deng, tidak ada salahnya kalah darinya. Perkataan He Yuan masuk akal. Secara umum, nasi goreng daging suwir dan nasi goreng telur pada dasarnya sama saja rasanya.
Jika daging suwirnya yang dipilih, rasanya akan sama saja dengan sepiring nasi goreng telur. Sebagai seorang pecinta kuliner, He Yuan memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Jangan terburu-buru berkomentar. Cicipi dulu. He Yuan mengerutkan bibirnya dan berpikir dalam hati. Anda benar-benar tidak akan berbalik sampai Anda menabrak dinding beton. Tetap saja, pada akhirnya, dialah bosnya. He Yuan memberinya muka dan memasukkan sesendok nasi ke mulutnya. Pada saat inilah He Yuan merasa seluruh dunia telah menyala. Bab 585 Cara Berpikir Aneh Orang Kaya. Melihat ekspresi He Yuan, Deng Wenlin merasa bingung. Meskipun nasi goreng telur buatan Lin Yi tidak lebih enak dari buatannya, tetapi tetap saja lebih enak daripada buatan koki biasa. Mengapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu? Mungkinkah dia terlalu gugup saat mencicipi dan tidak membersihkan langit-langit mulutnya dengan benar? Tampaknya ini adalah satu-satunya kemungkinan. He Yuan meraih lengan Ji Qingyan dengan penuh semangat. Kakak senior, cepat coba. Nasi goreng telur buatan bos ini sangat lezat. Jauh lebih enak daripada yang sebelumnya. Rasanya tak terkalahkan. Ji Qingyan tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap He Yuan. Dia tidak dapat membedakan apakah itu benar-benar lezat atau hanya akting saja. Bagaimanapun, Tuan Deng adalah seorang kepala perjamuan negara. Secara logika, masakannya seharusnya lebih enak daripada masakan Lin Yi. Mengapa dia seperti ini? Bukankah mereka sudah sepakat untuk memberikan penilaian yang adil terhadap 2 mangkuk nasi goreng telur itu? Kenapa dia bersikap seperti ini? Iya, jangan cuma berdiri di situ. Cepat coba. Rasanya sungguh luar biasa. Aku belum pernah makan nasi goreng telur selezat ini. Bahkan lebih baik dari milik Master Tang. Tuan Deng memang jago masak, tapi menurutku masakan bos lebih enak. Sungguh, aku tidak akan berbohong padamu. Ji Qingyan juga mengambil sendok dan mencicipinya. Meskipun ekspresinya tidak seberlebihan He Yuan, keterkejutan di wajahnya masih terlihat. Memang jauh lebih baik dari milik Master Deng. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Tanya He Yuan. Bos, kamu benar-benar luar biasa. Sepiring nasi goreng telur ini jauh berbeda dari yang kamu buat sebelumnya. Saking lezatnya, rasanya tak tertandingi. Deng Wenlin menghentikannya. Nona He, maksudmu nasi goreng telur Tuan Lin lebih enak daripada nasi gorengku? Ya, meskipun dia bosku, aku bisa bersikap sangat adil. Nasi goreng telur buatannya memang sedikit lebih enak daripada buatanmu. Kalau tidak percaya, tanya saja kakak perempuanku. Dia tidak pernah berbohong. Saya setuju. Ji Qingyan mengangguk. Mustahil. Kalian berdua baru saja bilang kalau nasi goreng telurku lebih enak daripada nasi gorengnya. Kenapa kalian berubah pikiran sekarang? Tanya Deng Wenlin. Kami bilang begitu tadi karena sedang membandingkannya dengan hidangannya sebelumnya, tapi nasi goreng telur yang dia buat hari ini sangat berbeda dari sebelumnya. Kalau Tuan Deng tidak percaya, silakan coba sendiri. Deng Wenlin tidak mempercayai hal ini. Ia adalah seorang master kuliner Huaiyang di jamuan makan kenegaraan. Dia telah menghabiskan lebih banyak tahun bekerja sebagai koki daripada Lin Yi hidup. Bagaimana mungkin makanan buatan Lin Yi lebih enak dari buatannya? Sambil mengambil sendok, Deng Wenlin menggigitnya. Namun, pada saat inilah ekspresinya membeku dan menjadi rumit. Tanpa ragu, dia langsung menyadari apa kesimpulannya. Keragaman tekstur dan rasa itu sungguh bukan sesuatu yang dapat disainginya. Namun, semuanya menggunakan bahan yang sama. Hanya ada sedikit perbedaan pada bumbunya. Bagaimana mungkin rasa nasi goreng telurnya bisa begitu berbeda? Ini jelas merupakan tingkatan perjamuan kenegaraan. Deng Wenlin tidak berkata apa-apa lagi. Ia malah mengunyahnya dengan saksama. Rasa yang unik itu sungguh tak tertahankan. Setengah menit kemudian, Deng Wenlin tersenyum pahit dan mengacungkan jempol pada Lin Yi. Pak Lin, nasi goreng telurnya enak sekali. Saya akui kalah. Lagi pula, harga sepiring nasi goreng telur ini 189, agak murah. Sejujurnya, sangat tidak adil bagi Anda untuk membuka restoran di sini. Para mahasiswa di sini sama sekali tidak mampu membelinya. Lin Yi menyukai orang-orang seperti Deng Wenlin yang bersedia mengakui kekalahan. Aku tidak kekurangan uang. Aku hanya bermain-main. Karena Tuan Lin punya jiwa hiburan, aku tidak akan bicara lagi. Aku mungkin akan datang lagi nanti untuk bertanya tentang masakanmu. Adikku, kuharap kau tidak merasa kesulitan. Lin Yi agak kesulitan menjawabnya. Ia hanya mahir dalam hidangan di menu. Ia benar-benar kalah dari master ini dalam hal hidangan lainnya. Namun, ia sudah sampai sejauh ini. Ia harus terus berpura-pura, apapun yang terjadi. Tidak masalah. Kita bicara lagi nanti kalau ada kesempatan. Lin Yi berpura-pura misterius dan membuat Deng Wenlin terpesona. Deng Wenlin dengan gembira mengeluarkan 200 yuan dari sakunya.
Sesuai dengan yang kukatakan tadi, aku akan membayar nasi goreng telurmu terlepas dari siapa yang menang, jadi bolehkah aku membawa pulang sepiring nasi ini? Kalau kamu mau, ambil saja. Kamu tidak perlu membayarnya, kata Ji Qingyan. Itu tidak akan berhasil. Ini aturan industri. Kamu harus membayar makananmu. Kamu tidak boleh berutang budi kepada siapapun. Deng Wenlin tersenyum pada Ji Qingyan. Kau pasti bosnya. Ambil uang ini. Aku tidak akan memanfaatkanmu, tapi kau juga tidak boleh memanfaatkanku. Kau harus memberiku kembalian 11 yuan. Meskipun dia telah dipanggil demikian berkali-kali, setiap kali dia mendengar 3 kata ini, dia akan merasa gembira. Dia mengeluarkan 11 yuan dari tasnya dan memberikannya kepada Deng Wenlin. Perasaan ini sangat istimewa bagi Ji Qingyan. Dia merasa bahwa 189 yuan ini lebih berarti daripada mendapatkan 18,9 juta yuan. Aku pergi dulu. Aku tidak akan mengganggu urusanmu. Bagus, jaga dirimu, Tuan Deng. Lin Yi, lihat, kita dapat 189 yuan. Kita langsung dapat uang begitu buka. Bisnis kita pasti akan menguntungkan di masa depan. Hanya 189 yuan. Apa perlu segembira itu? Belum lagi biaya bahan dan biaya operasional, ini bahkan tidak cukup untuk membeli lipstik. Itu berbeda. Kita tahu kita bisa menghasilkan banyak uang dengan menggerakkan mulut dan otak kita. Namun, 189 yuan ini adalah uang yang kita hasilkan dengan kerja keras. Itu uang hasil jerih payah. Kalau kamu mengatakannya seperti itu, sepertinya memang begitu. Baiklah, aku punya ide yang belum matang. Ide apa? Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk merasakan gaya hidup orang-orang biasa. Bagaimana menurutmu? Bukankah kehidupan sekarang normal? Kamu memakai jam tangan Richard Mille yang nilainya lebih dari 10 juta dolar, mengendarai mobil super sport senilai lebih dari 30 juta dolar, dan memakai sepatu Keds edisi terbatas senilai lebih dari 6.000 dolar. Apakah menurutmu ini kehidupan yang dijalani orang biasa? Rasanya tidak biasa, kata Lin Yi, bagaimana kamu ingin mengalaminya? Kita bisa menggunakan uang hasil toko kecil ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kita belanjakan setiap bulan dan berapa banyak yang kita hasilkan. Kalau toko ini terus merugi, berarti ada yang salah dengan kemampuan kita. Kita mungkin akan mati kelaparan nanti. Ide yang menarik. Karena aku tidak punya kegiatan lain, aku akan mencobanya. Bagus, sudah diputuskan. Mulai sekarang, pengeluaran sehari-hari kita akan dibiayai melalui toko kecil ini. Tidak masalah. Hei Yuan, apakah semua orang kaya punya pikiran aneh seperti itu? Jika menurutmu uangmu terlalu banyak, berikan saja kepadaku. Biarkan saya memberitahu Anda apa artinya menderita di antara orang-orang. Bab 586 penampilan menarik adalah keadilan. Hei, apa kalian berdua bosan sekali? Tanya Hei Yuan. Apakah Anda punya uang tetapi tidak punya tempat untuk membelanjakannya? Yuan, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti, kata Ji Qingyan. Bukannya aku tidak mengerti. Aku hanya tidak punya uang sebanyak kalian. Hentikan omong kosong itu dan kembali bekerja, kata Lin Yi. Sungguh tidak manusiawi. Kau benar-benar ingin aku, seorang CFO yang bermartabat, menjadi pelayanmu. Keluarga macam apa ini? Mempekerjakan pelayan dengan gaji 5 juta yuan setahun. Kamu tidak bisa berkata begitu. Kamu di sini untuk bekerja paruh waktu. Menurut harga pasar, upah per jam sekitar 12 yuan, tapi aku akan membayarmu 15 yuan, kata Ji Qingyan. Terima kasih banyak. Ji Qingyan, di sisi lain, sangat serius dan cepat mendalami karakternya. Bahkan Lin Yi dan He Yuan memiliki ilusi bahwa mereka tidak kaya, tetapi miskin. Selain itu, ia juga menghitung biaya untuk membuat semangkuk nasi goreng telur. Harganya sekitar 86 yuan. Meskipun beras dan telurnya kualitas terbaik, harganya tidak mahal. Namun, daging sapi dan abalon di dalamnya relatif mahal, sehingga menaikkan harga total. Namun, ini hanya harga satu porsi nasi goreng telur. Dalam keadaan normal, nasi goreng telur harus disajikan dengan semangkuk sup teripang. Dalam kasus tersebut, biayanya akan meningkat sedikitnya 40 yuan, sehingga totalnya mencapai 126 yuan. Keuntungan yang tersisa sekitar 63 yuan. Di Jalan Zhengyang, sewa toko ini sekitar 40.000 yuan per bulan. Biaya sewanya sekitar 1.300 yuan per hari. Ditambah air dan listrik, biayanya sekitar 1.400 yuan. Dengan cara ini, ia harus menjual sekitar 23 porsi nasi goreng telur setiap hari agar mencapai titik impas. Sisanya akan menjadi keuntungan. Namun, harga ini tampaknya agak sulit dicapai di dekat kota universitas di mana kebiasaan belanja tetap minimum. Dia tidak yakin apakah dia bisa menjual 23 mangkuk sehari.
Oleh karena itu, ia masih harus bekerja keras dalam pemasaran. Kakak senior, kamu sibuk setengah hari. Ada apa? Setelah Deng Wenlin pergi, tidak ada yang datang berkunjung lagi. He Yuan sangat bosan. Saya sedang menghitung biayanya. Semangkuk nasi goreng telur harganya 126 yuan. Asal kita bisa menjual 23 mangkuk sehari, kita bisa menutupi biayanya. Sisanya pada dasarnya untung. Apakah ini juga termasuk gaji saya? Jika saya bekerja 5 jam sehari dan Anda memberi saya 2 kali makan, itu sekitar 327 yuan. Saya harus menjual 5 mangkuk lagi. Aku tak percaya kau meminta sebanyak ini. Ji Qingyan tampak kecewa. Ia bahkan tak bisa menjamin 23 mangkuk. Jika ia menambahkan 5 mangkuk lagi, biayanya pasti akan lebih mahal lagi. Hal ini memperburuk keadaan bagi keluarga yang sudah miskin. Aku beri kamu 15 yuan per jam. Itu bukan jumlah yang kecil. Kamu bisa menyiapkan makanannya sendiri, kata Lin Yi. Aku datang ke sini untuk bekerja, tapi kalian bahkan tidak menyediakan makanan. Aku belum pernah melihat bos dan bos wanita sekejam kalian berdua. Kamu cuma tahu cara memanfaatkan bosmu setiap hari. Lumayan juga aku bisa memberimu pekerjaan, kata Lin Yi. Jangan pikirkan apa yang bisa kami lakukan untukmu. Pikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk kami. Ji Qingyan mengangguk. Masuk akal. Ngomong-ngomong, matikan lampu di pintu. Ini akan menghemat listrik. He Yuan mencubitnya. Mengapa dalam kehidupan ini aku bertemu dengan atasan dan kakak senior seperti dia? Mungkin aku tidak berperasaan di kehidupanku sebelumnya. Baiklah, kalian bisa urus sisanya. Aku akan ke dapur. Toko baru telah dibuka, dan dia perlu menyiapkan beberapa bahan terlebih dahulu, jadi Lin Yi pergi ke dapur. Oke, silakan. Serahkan saja urusan resepsionis padaku. Pada saat ini, seorang pria dan wanita muda berdiri di pintu masuk toko. Anak laki-laki itu mengenakan celana pendek, kaos putih, dan sepatu kets. Anak perempuan itu mengenakan gaun dan berambut panjang. Mereka tampak berusia awal 20-an dan seharusnya menjadi mahasiswa universitas terdekat. Big Bao, lihat nama toko ini. Menarik sekali, kata gadis itu sambil memegang lengan anak laki-laki itu. Nama gadis itu Tong Fei, dan nama laki-lakinya Liu Jiyuan. Mereka adalah sepasang kekasih, dan nama panggilan mereka untuk satu sama lain adalah Big Bao dan Little Bao. Liu Jiyuan berkata, ini benar-benar unik. Sepertinya baru. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mau coba? Jangan. Dekorasinya bagus sekali. Barang-barang di dalamnya pasti mahal. Ayo kita makan mala. Hemat dan terjangkau. Semahal itukah? Bosnya tidak bodoh. Kalau mahal, siapa yang mau beli? Tanya Liu Jiyuan. Lagi pula, ibuku baru saja memberiku uang saku. Tidak masalah bagi kami untuk pergi dan berfoya-foya sedikit. Kalau begitu, mari kita lihat. Ayo pergi. Setelah membulatkan tekad, mereka berdua pun membuka pintu. Ketika mereka melihat dekorasi di dalamnya, mereka terkejut. Meskipun hanya ada 6 meja kecil, meja-meja itu terlihat sangat mewah. Selain itu, gaya renovasi dan dekorasi di toko juga membawa kesan mewah yang kuat. Bahkan hotel-hotel mewah biasa pun tidak begitu mengesankan. Melihat gaya toko yang begitu mewah, Tong Fei menyerah. Sepertinya ini bukan tempat yang layak untuk mahasiswa makan, kan? Namun, pada saat ini, tatapan Liu Jiyuan tertuju pada He Yuan. Temperamen wanita ini sungguh baik. Pakaiannya juga sangat modis, terutama stoking berwarna daging dan sepatu hak tingginya. Sial, pelayan di toko ini sungguh tak terkalahkan. Dabao, kenapa kita tidak pergi ke toko lain? Tong Fei merasa sedikit tertekan, terutama dari dua aspek. Di satu sisi, renovasi toko itu membuatnya merasa bahwa dia tidak mampu membeli tempat seperti itu. Berikutnya adalah He Yuan. Temperamen wanita muda ini terlalu baik. Auranya begitu kuat. Dengan penampilannya, kenapa dia harus jadi pelayan? Model sembarangan pun bisa dapat penghasilan lebih dari ini. Ayo pergi ke toko lain. Liu Jiyuan juga sedikit ragu. Renovasi di tokonya sangat bagus, dan pelayannya sangat cantik dan elegan. Hidangan sederhana mungkin harganya ratusan yuan. Cukup untuk mereka berdua pergi keluar dan benar-benar berfoya-foya. Ada orang di sini. Silakan duduk. Awalnya, He Yuan adalah orang yang menerima tamu. Namun, dia jelas tidak terbiasa dengan identitas barunya dan bahkan tidak tahu bagaimana cara menyapa tamu. Ji Qingyan harus melakukannya sendiri. Saat Ji Qingyan melangkah maju, Tong Fei dan Liu Jiyuan tercengang. Pelayan pertamamu saja sudah cantik. Kenapa ada yang lebih cantik? Penampakan dewa macam apa ini? Penampilan ini, angka ini, temperamen ini. Menjadi seorang selebriti sudah lebih dari cukup. Bahkan gadis cantik di Akademi Drama Zonghai tidak dapat dibandingkan dengannya. Kamu ingin makan apa?
Ji Qingyan belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini sebelumnya, jadi dia hanya bisa mencoba peruntungannya. Ketika dia pergi makan di luar, orang lain melayaninya dengan cara yang sama. Kita salah masuk toko. Maaf. Tong Fei menarik lengan Liu Jiyuan, ingin pergi bersama. Toko seperti ini pasti akan sangat mahal. Lebih baik mereka pergi saja. Aku tidak akan pergi. Aku akan makan di sini. Kurasa restoran ini cukup bagus, kata Liu Jiyuan berpura-pura tenang. Tidak, restoran ini jelas sangat mahal. Kita tidak mampu membelinya. Pertama, ia merasa makanannya mahal, dan kedua, Tong Fei merasa tidak percaya diri untuk makan di depan kedua wanita ini. Terutama wanita muda yang mendekati mereka kedua. Kakinya jenjang, pinggangnya ramping, dan dia garang dan besar. Di hadapannya, Tong Fei bahkan tak layak disebut wanita. Karena kita sudah di sini, ayo makan di sini. Liu Jiyuan tidak mau menyerah. Tidak, kita harus pergi, kata Tong Fei tegas, tidak memberi Liu Jiyuan ruang untuk membantah. Baiklah kalau begitu. Saat itu, Lin Yi keluar dari dapur. Kamu pesan apa? Dalam sekejap, Tong Fei tertegun lagi. Bukankah koki laki-laki ini agak terlalu tampan? Dabao, aku agak lelah. Aku tidak mau pergi. Ayo makan di sini, kata Tong Fei dengan tenang. Bab 587 spesialisasi bos kami. Kamu tidak pergi. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Tong Fei menarik Liu Jiyuan ke tempat duduk dan menatap Lin Yi. Adik laki-laki ini sungguh tampan. Saya yakin dia pandai memasak. Petik 1. Namun, ia merasa kenyang bahkan tanpa makan. Rasanya lezat. Liu Jiyuan tidak memperhatikan perasaan pacarnya. Karena dia mempunyai pikiran yang sama. Kedua wanita muda ini sungguh cantik. Pada saat yang sama, He Yuan menyerahkan menu. Liu Jiyuan melihat harga di atasnya, dan Tong Fei terkesiap. Sepiring nasi goreng telur harganya 189 yuan. 2 set biayanya hampir 400 yuan. Meskipun mereka mampu membelinya, bukankah terlalu berlebihan menghabiskan 400 yuan untuk nasi goreng telur? Saat mereka berdua ragu-ragu, wajah Lin Yi dan Ji Qingyan muncul di benak mereka. Itu sepadan. Kami ingin 2 porsi nasi goreng telur, kata Tong Fei. Tunggu sebentar. He Yuan juga mengambil alih perannya. Sekitar 10 menit kemudian, 2 porsi nasi goreng telur disajikan, bersama dengan sup teripang tambahan. Namun, agar nutrisinya dapat meresap ke dalam sup dengan lebih baik, Lin Yi telah memotong-motong teripang menjadi beberapa bagian, sehingga mereka tidak dapat mengetahui jenis teripang apa itu. Melihat nasi goreng telur berwarna kemasan, keduanya kembali tertegun. Nasi goreng telur di toko kecil ini tampak berbeda dari yang pernah mereka makan sebelumnya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana rasanya. Liu Jiyuan mencobanya dan matanya berbinar. Cobalah cepat. Nasi goreng telur di sini sangat lezat. Apalagi, daging sapi di dalamnya juga sangat lezat. Aku belum pernah makan ini sebelumnya. Apakah kamu melebih-lebihkan? Sejak awal, keduanya tidak punya ekspektasi banyak terhadap nasi goreng telur yang sederhana. Layak atau tidaknya uang yang dikeluarkan untuk sebuah hidangan, tergantung pada masing-masing orang, sedangkan rasa bukanlah hal yang terpenting. Lagi pula, itu cuma sepiring nasi goreng telur dengan sedikit bahan. Nyaris tak ada kembang api. Namun, nasi goreng telur emas di depannya benar-benar membalikkan imajinasi Liu Jiyuan. Dia tidak percaya bahwa ini adalah rasa sepiring nasi goreng telur. Tak hanya bisa menyantap nasi goreng telur yang begitu lezat, ia juga berkesempatan bertemu dengan seorang wanita muda yang begitu cantik. Hidangan ini sungguh sepadan. Apakah kamu melebih-lebihkan? Sebagai pecinta kuliner veteran dan anggota senior Asosiasi Makanan Mala, Tong Fei berpengalaman dalam segala hal yang berkaitan dengan makanan. Menurutnya, kalaupun nasi goreng telur itu terbuat dari emas, rasanya tetap saja biasa saja. Saya tidak melebih-lebihkan. Nasi goreng telur mereka memang lezat. Dibandingkan dengan nasi goreng telur ini, tempat lain menyajikan makanan babi. Kau hanya membodohiku. Tong Fei tidak peduli dan menggigitnya dengan santai. Akan tetapi, justru suapan inilah yang membuat Tong Fei merasa seolah-olah seluruh hidupnya telah berlalu. Mungkinkah nasi goreng telur benar-benar terasa seperti ini? Kenyataannya, Tong Fei tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sesuap nasi goreng telur ini meninggalkan aroma yang melekat di mulut. Ingat apa yang kukatakan. Aku tidak berbohong padamu, kan? Ya, enak sekali. Setelah mencicipi nasi goreng telur Lin Yi, mereka berdua tidak lagi berminat untuk melihat para wanita cantik dan pria tampan. Pada akhirnya, mereka baru merasa puas ketika tidak ada sebutir nasi pun yang tersisa. Bos, masakanmu enak sekali. Walaupun agak mahal, tapi sepadan. Asalkan kamu merasa itu enak, kata Lin Yi sambil tersenyum. Bos, mana kodekernya? Saya yang bayar, kata Liu Jiyuan.
Ketiganya saling berpandangan dan tampaknya lupa tentang kode QR. Saya belum menerima kode QR. Anda bisa mentransfer uangnya dulu. Itu juga berhasil. Tidak, tidak, tidak. Makanan ini tanggunganku, kata Tong Fei. Kita sudah bersama lebih dari setahun. Siapapun yang bayar, tidak masalah. Liu Jiyuan agak bingung. Waktu mereka makan di luar sebelumnya, dia tidak bilang mau bayar. Dia harus menghabiskan semua uangnya sebelum dia menawarkan untuk membayar tagihannya. Mengapa dia mengambil inisiatif hari ini? Bos, berapa nomor WeChat-mu? Aku akan menambahkanmu dulu dan mentransfer uangnya, kata Tong Fei sambil memegang ponselnya. Tidak perlu menambahkan saya di WeChat. Saya punya kode batang di sini. Pindai saja, kata Ji Qingyan. Oke. Meski dia bukan seorang ahli siasat seperti Lin Yi, Ji Qingyan dapat mengetahui apa yang dipikirkan Tong Fei hanya dengan melihatnya sekilas. Mau tambah Lin Yi di WeChat? Nggak mungkin. He Yuan mengerutkan bibirnya. Kakak perempuannya terlalu protektif terhadap makanannya. Setelah membayar tagihan, mereka berdua pergi dengan enggan. Lagi pula, mereka berdua berpikir dalam hati, kalau sudah punya cukup uang, mereka harus datang dan makan lagi. Uang 378 yuan ditransfer ke rekeningnya, dan dia dengan senang hati mengantonginya. Ditambah dengan semangkuk nasi goreng telur sebelumnya, dia memperoleh laba bersih sebesar 189 yuan, tetapi masih ada sedikit yang harus ditutupi sebelum mereka mencapai titik impas. Melihat kakak perempuannya melompat kegirangan setelah mendapatkan 189 yuan, He Yuan duduk di samping tanpa berkata-kata. Apa kedua orang ini gila? Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem terdengar di benak Lin Yi saat Ji Qingyan menerima uang itu. Berhasil melayani pelanggan, hadiah, 100.000 poin keterampilan. Kemahiran, 20%, ramuan kepadatan tulang. Ramuan kepadatan tulang. Melihat hadiah ini, Lin Yi melihat inventarisnya dan melihat botol coklat virtual. Tampaknya cukup menyegarkan. Sistem, apa ini? Meningkatkan kepadatan tulang inang dan mempersenjatainya ke gigi. Sial, ini barang bagus. Bagaimanapun, Lin Yi adalah seorang dokter profesional dan sangat memahami kepadatan tulang. Dengan kata lain, tulangnya akan mengeras. Kalau dia bertukar pukulan dengan orang lain, dia akan baik-baik saja, tetapi pihak lawan mungkin akan mengalami patah tulang. Apa yang terjadi di komik mungkin saja terjadi padanya. Dia masih bisa berdiri tanpa cedera setelah menabrak tembok atau tertabrak mobil karena tulangnya keras. Namun, satu sisi buruknya adalah ia tidak akan dapat melakukan penipuan asuransi jika ia memilih untuk melakukannya di masa mendatang. Kepadatan tulang yang sangat tinggi, di samping kekuatan tempur kelas E yang telah diberikan kepadanya sebelumnya. Saya hampir tak terkalahkan di dunia fana ini. Petik 1. Dia tiba-tiba ingin berkultivasi. Melihat menu sistem, Lin Yi tidak ragu-ragu dan menggunakan ramuan kepadatan tulang. Ketika dia memintanya, ikon ramuan kepadatan tulang mulai memudar. Lin Yi tiba-tiba merasakan gatal yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Ia tahu bahwa ini disebabkan oleh perubahan kepadatan tulang. Proses ini berlangsung sekitar setengah menit sebelum memudar. Meskipun dia tidak merasakan perubahan tertentu, Lin Yi yakin bahwa ramuan kepadatan tulang telah berpengaruh. Sistem itu hanya kadang-kadang berperilaku seperti anjing, tetapi tidak selalu menganiaya dia. Lin Yi rela melupakan masa lalu setelah menerima hadiah ini. Sistem, berapa kepadatan tulang saya saat ini? 2 kali lipat dari pria normal. Sial, jadi 2 kali lipat. Lin Yi tidak fokus. Dari sudut pandang medis, kepadatan tulang puncak pria normal akan tetap pada 1,228 GRAMPERCUBICCENTIMETER. Menurut struktur tubuh manusia, bahkan jika meningkat 0,001, fungsi tubuh dan mobilitasnya akan jauh melebihi orang biasa. Sistemnya sungguh murah hati. Bahkan, nilainya berlipat ganda. Apakah dia masih bisa dianggap manusia normal sekarang? Dia benar-benar ingin meninju He Yuan untuk menguji efeknya. Berhasil menghibur 20 tamu. Hadiah, 200.000 poin kemahiran, 2/20. Melihat misi baru yang muncul, Lin Yi mengesampingkan pikiran untuk mengalahkan He Yuan. Dia masih mengandalkannya untuk menghasilkan uang. Dia tidak bisa membunuhnya untuk saat ini. Dia akan menunggu sampai tahun baru. Setelah mengantar gelombang tamu pertama, mereka bertiga mulai melakukan urusan mereka sendiri. Lin Yi kembali ke dapur sementara Ji Qingyan duduk di bar, menunggu kedatangan pelanggan berikutnya. He Yuan duduk di samping, makan dan menunggu kematian sambil menonton sinetron yang sangat tidak masuk akal. Karena toko baru saja dibuka pada sore hari, Ji Qingyan tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap bisnis toko tersebut. Asal dia bisa mendapatkan kembali biaya toko sore ini, semuanya akan baik-baik saja. Namun, setelah mengirim 2 kelompok pelanggan, tidak ada satupun pelanggan lain selama beberapa jam berikutnya.
Meskipun ada orang lain yang masuk, mereka semua berbalik dan pergi karena harganya terlalu tinggi. Dia tidak duduk untuk makan karena tatapan Lin Yi dan Ji Qingyan. Kakak senior, kurasa kita harus pulang kerja. Sudah lewat jam 7 malam. Puncak jam makan malam sudah lewat. Kurasa tidak akan ada pelanggan, kata He Yuan. Ji Qingyan juga sedikit lesu. Ia tidak menyangka bisnisnya akan seburuk ini di hari pertamanya bekerja. Baiklah, cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Aku harus mengubah rencanaku. Kalau terus begini, aku pasti akan mati karena harus membayar biaya overhead. Kakak senior, bukankah kamu terlalu asyik dengan peranmu? He Yuan mengeluh. Kita bertanggung jawab atas penghidupan kita sendiri. Kamu tidak mengerti. Aku tidak sekaya kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Kamu tidak mengerti, tambah Lin Yi. He Yuan tidak berkata apa-apa. Kakak perempuannya telah menyerah pada kehidupan orang kaya dan bersikeras untuk keluar dan menikmati hidup. Dia hanya sakit, dan sakitnya parah sekali. Berderak. Tepat saat mereka bertiga hendak menutup toko, pintu toko didorong terbuka. Seorang pria parubaya masuk dari luar. Ia berambut panjang kasar, mengenakan topi, dan rompi hijau militer. Ia tampak seperti pria parubaya yang artistik. Setelah masuk, pria parubaya itu mengamati renovasi toko tersebut dan mengangguk berulang kali, puas dengan suasana di ruangan itu. Selera Anda tidak buruk, dan dekorasinya sangat bergaya, komentar pria parubaya itu. Terima kasih, jawab Ji Qingyan sopan. Pria parubaya itu duduk di kursi, yang menarik minat Ji Qingyan. Dilihat dari kelihatannya, dia mungkin akan tinggal di sini untuk makan dan tidak pergi. Masih banyak bisnis yang harus diselesaikan. Pria parubaya itu mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja seraya mengamati Ji Qingyan dan He Yuan. Dia puas dengan bentuk tubuh dan wajah mereka. Apa spesialisasimu? Bisakah kamu membacakannya untukku? Bos kami bisa memberitahu Anda semua spesialisasinya. Mau bicara dengannya? Tanya He Yuan. Lin Yi, kenapa kau mengalihkannya kepadaku? Bab 588. Apakah kau berusaha mempertahankanku sebagai selirmu? Aku tidak menanyakan bosmu. Pria parubaya itu bereaksi sejenak, tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Saya bertanya paket spesial apa yang kalian miliki. Spesialisasinya adalah nasi goreng telur dan mie sayur, kata He Yuan dingin. Si tua mesum itu terus menatap kakinya. Dia benar-benar ingin menendangnya dengan sepatu hak tingginya. Dia tidak setampan bosku, tapi dia masih berani bertingkah seperti berandalan. Siapa yang memberinya keberanian untuk bersikap seperti ini? Kalau begitu, saya pesan nasi goreng telur, kata pria parubaya itu. Minum apa? Semuanya. Ada menu di meja. Kamu bisa baca dan pilih minuman apa saja yang kamu mau. Hehe, aku capek seharian kerja, jadi aku nggak akan pesan sendiri, rekomendasiin aku dong. Baiklah, tunggu saja. He Yuan menyimpan teleponnya dan pergi ke meja bar untuk mengambil sebotol anggur merah. Latour Castle 1982, 280.000 per botol, Anda menginginkannya. Apa katamu, Kastil Latour, 82? Benar. Bukankah kamu memintaku untuk merekomendasikan sesuatu? Kurasa ini cukup bagus. Semua pria yang datang ke toko kami memesan ini. Latour Castle memang merupakan anggur yang enak, tetapi harganya tetap harus terjangkau. Pria parubaya itu meluruskan ekspresinya dan berkata dengan tenang. Nona muda, saya tahu Anda tidak tahu banyak tentang anggur. Anggur hanya bisa diminum di bar dan restoran barat. Makan nasi goreng telur sambil minum anggur merah tidak pantas. Tolong ambilkan saya sebotol air. Bos, 1 porsi nasi goreng telur. Setelah menyapanya, He Yuan menyerahkan sebotol air dan mengabaikan pria parubaya itu. Sementara itu, Ji Qingyan tetap duduk di meja bar. Biasanya dia paling tidak menyukai orang seperti ini. Awalnya, dia mengira akan ada lebih sedikit pelanggan setelah gelap di kota universitas ini. Tak disangka gelombang tamu kedua ternyata begini juga. Nona muda, Anda pasti dari pedesaan. Kata lelaki parubaya itu sambil menunggu makanannya. Hah, lihat cara berpakaian kita. Apa kita terlihat seperti orang desa? Tanya He Yuan. Kamu cantik sekali. Kenapa masih kerja di sini? Sayang sekali. Pendidikanmu pasti kurang tinggi. Tuan, ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kata He Yuan acuh tak acuh. Baiklah, perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Feng Yusu. Saya seorang pengajar di Departemen Penyutradaraan Akademi Drama Zonghai. Di masa muda saya memfilmkan serangkaian karya seperti Red River dan Call in the Mountain Gold. Kami juga tidak memberikan diskon kepada direktur, kata He Yuan tanpa melihat ke atas atau membuka matanya. Kamu salah paham. Dengan penghasilan saya sudah lama mencapai kebebasan ekonomi. Tidak perlu memberi saya diskon, kata Feng Yusu.
Aku cuma merasa kasihan kalian berdua bekerja di sini dengan penampilan kalian. Jangan anggap kalian tidak berbudaya dan biarkan penampilan kalian terkubur di sini. Kalau kalian tertarik, silakan catat nomor teleponku. Aku bisa mengenalkan kalian pada industri hiburan untuk dikembangkan. Sialan. Lin Yi tidak mengatakan ini, melainkan He Yuan. Dia benar-benar mengatakan bahwa seseorang dengan gelar doktor dari Universitas Peking tidak berpendidikan. Komentar bodoh macam apa ini? Kenapa Akademi Drama Zonghai mau merekrut guru sebodoh itu? Kenapa kamu terdengar seperti ingin menafkahiku? Meskipun Lin Yi telah membuatnya jinak, He Yuan tetaplah orang yang galak ketika berhadapan dengan orang lain. Bisa dibilang ia bisa terlihat seperti herbivora sekaligus karnivora. Dia bisa membuat Anda berpikir bahwa dia masih perawan. Dia juga bisa begitu tidak bermoral sehingga Anda akan mengira dia adalah seorang wanita malam. Singkatnya, dia memiliki segalanya yang Anda inginkan. Trik Feng Yusu tidak ada apa-apanya di hadapan He Yuan. Nona muda, bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu? Feng Yusu juga tercengang. Hal semacam ini harus dilakukan selangkah demi selangkah. Ada proses tertentu yang harus diikuti. Kita tidak bisa melewatkan prosesnya dan langsung mendapatkan hasilnya. Menurutku penampilan dan bentuk tubuhmu cukup bagus. Sayang sekali kamu tidak terjun ke dunia hiburan, jadi aku ingin menjadi donaturmu sekarang. Kalau kamu tertarik dengan rencana ini, kita bisa bicara lebih lanjut. Tidak perlu. Langsung saja ke intinya. He Yuan mengeluarkan kunci mobilnya. Ini mobilku. Kira-kira berapa ya biayanya kalau aku tidur dengan kalian malam ini? Feng Yusu tertegun lama ketika dia melihat kunci mobil Porsche itu. Kamu benar-benar kaya. Boleh saja kalau kamu mau cewek yang badannya indah, tapi harganya tentu mahal. Setuju, kan? Jikinyan menahan tawanya dan tetap diam sepanjang pembicaraan. Kata-kata He Yuan cukup kasar. Meskipun dia tidak menyukainya, dia mengabaikannya begitu saja. Lagi pula, dia tetap harus mencari uang untuknya. Dia tidak bisa berkata apa-apa hanya untuk membuatnya marah. Dia tidak bisa mempermalukan alma maternya. Gadis kecil, tidak ada gunanya kau bicara begitu. Kau hanya menggodaku, kata Feng Yusu. Kamu menggodaku duluan. Pada saat ini, Feng Yusu juga mengerti apa yang sedang terjadi. Dia salah menilai wanita itu. Seharusnya dia tidak jadi pelayan di sini. Dia sepertinya ada di sini untuk membantu. Kalau tidak, pelayan mana yang akan mengendarai Porsche? Pada saat ini, Lin Yi keluar dari dapur. He Yuan berdiri, mengambil nasi goreng telur darinya, dan menyerahkannya kepada Feng Yusu. Setelah dimarahi oleh He Yuan, Feng Yusu tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai makan. Namun, saat dia memakannya, Feng Yusu menyadari bahwa sepiring nasi goreng telur ini ternyata lezat. Dia bahkan tidak dapat menemukan kata untuk menggambarkan rasa sepiring nasi goreng telur ini. Dia baru saja memasuki restoran acak yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Dia tidak menyangka rasanya akan seenak ini. Tanpa disadari, dia mulai makan lebih cepat. 10 menit kemudian, Feng Yusu mengeluarkan 100 yuan dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Ia menatap Yuan dan berkata, "Mari kita selesaikan tagihannya. Totalnya 259 yuan. 100 yuan tidak cukup," kata He Yuan. "Apa katamu? Aku cuma mau nasi goreng telur dan air mineral, dan kamu malah minta aku bayar 259 yuan. Kamu gila uang, iya." Angka 259 membuat Feng Yusu meledak. Awalnya ia mengira di Jalan Zhengyang, nasi goreng telur dan sebotol air mineral hanya seharga 30 yuan. Namun, ia tak menyangka akan membayar 259 yuan. Ini tidak ada bedanya dengan perampokan di siang bolong. Kalau dia sekaya itu, dia tidak akan memesan nasi goreng telur. Orang sepertimu tidak layak untuk diajak bertarung. He Yuan terdiam. Lagi pula, kami sudah tulis harganya di menu. Buat apa kami merebutmu? Feng Yusu mengambil menu dan melihatnya, dan menyadari bahwa nasi goreng telur itu benar-benar dijual seharga 189 yuan. Dilihat dari penampilannya, sebotol air yang diminumnya dijual seharga 70 yuan. Ini harga yang tidak adil. Saya harap Anda bisa memberi saya harga normal. Kalau tidak, saya akan melaporkan Anda. Pada saat ini, Lin Yi keluar dari dapur dan berkata, "Berapa harga normal yang kamu bicarakan? Tutup mulutmu. Aku akan memberimu nomornya, dan kamu tinggal beri aku kembaliannya sekarang." Feng Yusu mengulurkan jarinya dan berkata dengan sangat serius, 9,90 yuan, dan beri aku 3 botol air mineral lagi. Bab 589 Masalah Pasangan Miskin. Lin Yi dan He Yuan menatap Feng Yusu seakan-akan mereka sedang menatap orang bodoh. "Apa kamu sedang bercanda denganku? Jangan ganti topik," Feng Yusu mendengus. "Kalian para kapitalis berhati hitam menindas yang lemah dan takut pada yang kuat.
Cepat dan lakukan apa yang kukatakan. Kalau tidak, dengan pengaruhku, kalian harus tutup besok. Jika Anda tidak keberatan membuang waktu, Anda bisa melaporkan kami, kata He Yuan. Dalam beberapa hari berikutnya, Longxin dan Si Tek bersiap untuk go public bersama. Mereka baru saja selesai makan malam dengan para pemimpin industri dan perdagangan kemarin. Kalaupun mereka datang, orang ini tidak akan berani mengatakan apapun. Siapa di seluruh Zonghai yang berani menyelidiki bos Ling Yun Group? Jangan berpura-pura tenang. Feng Yusu menunjuk He Yuan. Ini toko yang tidak senonoh. Kamu ingin menggunakan kecantikanmu untuk merayu mahasiswa di sekitar dan menipu mereka agar datang ke sini untuk berbelanja. Suara mendesing. Lin Yi menendang Feng Yusu. Kalau kau mau mati, katakan saja. Aku akan mengantarmu pergi. Kalian melewati batas dan benar-benar memukulku. Aku sudah cukup mempermalukanmu dengan tidak membunuhmu. Cepat bayar, lalu pergi. Seorang tua mesum seperti Feng Yusu adalah tipe orang yang berhati pencuri tetapi tidak punya nyali untuk mendukung omongannya. Melihat seseorang seperti Lin Yi, mereka langsung meringkuk ketakutan. Aku nggak ngangka nasi goreng telurmu semahal itu, aku nggak bawa uang sebanyak itu. He Yuan memutar matanya. Dia bahkan tidak punya 259 yuan dan masih ingin merayunya. Apakah aku terlihat begitu tidak berharga? Kalau begitu, telepon keluargamu dan suruh mereka mengirim uangnya, kata Lin Yi, berani sekali kau datang ke sini dan makan tanpa membayar. Lin Yi. Ji Qingyan berdiri. Jangan besarkan masalah ini. Ambil saja apa yang dia punya. Tidak apa-apa asalkan bisa menutupi biayanya. Apapun yang terjadi, Ji Qingyan selalu baik hati. Kalau saja Lin Yi dan He Yuan ada di sini, mereka tidak akan melepaskannya meski mereka kekurangan 1 sen pun. Aku punya 210 yuan di sini. Aku sudah memberikan semuanya padamu. Lepaskan aku. Beruntung sekali kakak perempuanku memohon padamu. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ya. Terima kasih, bos. Terima kasih, Nyonya bos. Feng Yusu mengeluarkan semua uang dari sakunya, melemparkannya ke meja, dan pergi dengan sedih. Kakak senior, kau terlalu baik. Kau tidak bisa berbisnis seperti ini, kata He Yuan. Lihat bosku. Dia orang yang pendiam, tapi berani sekaligus bejat. Kalau dia tidak seperti ini, grup Ling Yun tidak akan mencapai skalanya saat ini. Aku bisa melakukan banyak hal, tapi aku tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam. Bahkan jika aku bisa, Lin Yi mungkin tidak akan setuju. Tidak apa-apa. Kami akan menutup pintunya, lalu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Dalam mimpimu, kata Ji Qingyan, cepat kemasi barang-barangmu. Kita tutup toko hari ini. Cepat tutup pintunya, kata He Yuan. Aku masih harus mengurus daftarnya. Setelah berkemas, mereka bertiga meninggalkan toko. Karena mereka tidak menuju ke tempat yang sama, He Yuan mengendarai mobil Cayenne miliknya terlebih dahulu. Mobil jenis apa yang kamu kendarai ke sini hari ini, tanyanya. Koenigsegg. Kalau begitu, kita cukupkan itu untuk hari ini. Besok, kita akan naik Sari, kata Ji Qingyan. Kalau tidak, nanti terlalu mencolok. Kamu tidak perlu terlalu serius. Bukankah kamu di sini untuk menjalani hidup? Karena kamu melakukan ini, kamu harus teliti. Kamu harus menjalani hidup seutuhnya. Lin Yi menatap Ji Qingyan dan bertanya. Apakah kamu yakin ingin mengalaminya secara menyeluruh? Tentu saja. Akulah yang menyarankannya, jadi wajar saja kalau aku harus mematuhinya. Kalau begitu, ayo pergi. Kita tidak usah menyetir. Kita naik bus pulang hari ini. Hah, naik bus. Ji Qingyan tak bisa lagi tenang. Apalagi, baik Maseratimu maupun Koenigsegg Resku, keduanya boros bensin. Dari sini ke Pavilion Jeushu biayanya setidaknya 60 yuan untuk bensin. Hitung berapa penghasilan kita hari ini. Dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan banyak detail. Mobil berkapasitas besar jenis ini boros bensin. Jika mereka berkendara ke sini setiap hari, uang bahan bakar mungkin bukan pengeluaran kecil. Ini semua salahmu. Kamu tidak menghasilkan banyak. Ji Qingyan berhasil mengalihkan pandangannya, hanya untuk menyadari bahwa Lin Yi menatapnya dengan aneh. Ia tidak terbiasa dengan hal ini. Ada apa? Ada sesuatu di wajahku. Tidak ada, kata Lin Yi. Apakah apa yang baru saja kukatakan menyakiti perasaanmu? Menyakiti perasaanku. Ji Qingyan tampak polos. Dia tidak mengatakan apapun secara berlebihan. Kamu pikir itu bukan apa-apa karena kita berdua kaya. Kita tidak perlu khawatir tentang uang dalam hidup kita, jadi itu bukan masalah besar, kata Lin Yi. Tapi coba pikirkan. Kalau kita tidak punya apa-apa dan hanya punya lebih dari 200 yuan di tangan, apa jadinya? Mendengar kata-kata Lin Yi, Ji Qingyan menyadari sesuatu. Meski tidak disengaja, sebagai seorang pria, tetap saja saya merasa tidak nyaman mendengarnya.
Apakah ini yang disebut kesedihan pasangan miskin? Sesuatu seperti itu. Ji Qingyan merasa apa yang dikatakan Lin Yi sangat masuk akal. Ketika laki-laki miskin, mereka sangat sensitif. Di saat itulah pula hubungan mereka akan paling lemah. Jika seorang wanita dapat merasakan emosi pihak lain dengan tajam dan mampu bertahan dalam masa sulit ini, dia akan memberinya bulan dan bintang di masa depan. Jika dia tidak mampu menanggungnya, dia tidak akan punya masa depan. Ji Qingyan tiba-tiba tersenyum dan meraih tangan Lin Yi. Kalau begitu, mari kita alami sepenuhnya kehidupan orang biasa. Bagaimana? Staminamu seharusnya sangat bagus. Lin Yi tiba-tiba merasakan bola api muncul di perutnya, dan semakin kuat. Stamina saya sangat bagus. Saya bisa melakukannya seharian penuh dan semalaman. Kalau begitu, kita tidak akan menyetir atau naik angkutan umum hari ini. Naik becak dan antar aku pulang. Lin Yi. Lin Yi mencubit wajah Ji Qingyan. Bangun, jaraknya setidaknya 20 km dari sini ke Paviliun Jiushu. Apa kau mencoba membuatku lelah? Mengapa kamu tidak menunjukkan kepadaku seberapa kuatnya dirimu? Meskipun staminaku bagus, itu jelas tidak cukup untuk mengendarai sepeda motor roda 3 sejauh itu, kan? Lalu apa gunanya? Itu akan baik untuk tubuhmu. Bajingan bau. Selain menindasku setiap hari, kau tidak tahu cara melakukan hal lain, kata Ji Qingyan. Lin Yi terkekeh. Karena bullying itu menyenangkan. Ji Qingyan mendengus dengan arogan. Kita pulang hari ini. Besok kamu kendarai Sari. Tagihan bahan bakar Koenigsegg RS terlalu mahal. Kamu boleh kendarai dalam keadaan normal, tapi jangan kendarai saat datang ke bengkel untuk menikmati hidup. Sebagian uang ini akan ditransfer ke rekening bank. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, kata Lin Yi, tapi aku tidak akan ke Paviliun Jiushu hari ini. Aku akan ke Villa Yun Sui. Ke tempatku. Kenapa? Jangan banyak bertanya. Kamu akan tahu nanti kalau sudah sampai. Ji Qingyan curiga. Apa yang ingin dilakukan Lin Yi di rumahnya? Sekalipun dia ingin berbuat jahat, dia tidak perlu pergi ke rumahnya. Secara logika, Lin Yi tidak peduli dengan waktu, tempat, atau kesempatan. Bab 590 Jika kamu bersedia menikah, aku juga bersedia menikah. Lin Yi pergi ke pintu belakang dan masuk ke mobilnya. Ji Qingyan mengantar Maseratinya kembali ke Villa Yun Sui. Kenapa kamu kembali ke sini? Ada yang perlu kamu ambil, tanya Ji Qingyan, pakaian yang kubelikan untukmu sudah dibawa ke Paviliun Jiushu. Aku datang untuk mengambil beberapa pakaianmu. Pakaianku, pakaian yang biasa kupakai juga ada di Paviliun Jiushu. Tapi tidakkah menurutmu pakaianmu terlalu menarik perhatian, kata Lin Yi. Anak-anak lelaki itu tidak bisa mengalihkan pandangan darimu saat melihatmu, jadi kamu harus berganti pakaian biasa agar tidak bersinar terlalu terang. Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan senyum tipis. Kamu tidak cemburu, kan? Tapi gadis-gadis itu juga memperhatikanmu. Pasangan yang datang makan hari ini jelas-jelas awalnya pergi. Mereka tetap tinggal karena kamu. Mereka boleh melihatku, tapi tidak melihatmu. Kalau kamu tidak mau mencari bajumu, aku yang akan melakukannya untukmu. Tidak mungkin. Ji Qingyan menghentikan Lin Yi. Celana dalamku ada di dalam, kau tidak bisa masuk. Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kau berusaha menutupinya tanpa alasan. Kamu hanya melihatnya dalam keadaan khusus. Ji Qingyan menghentikan Lin Yi. Tapi, aku bisa memberimu hadiah kecil. Aku bisa memberimu kesempatan untuk melihatku berganti pakaian. Saya puas dengan kesepakatan itu. Cek, mesum. Ji Qingyan masuk ke lemari pakaian. Biasanya aku beli banyak kaos putih kalau lari. Seharusnya ini tidak masalah, kan? Cuma baju biasa. Tidak masalah. Kalau begitu aku tidak akan pakai gaun kalau ke toko nanti. Aku akan bawa beberapa celana jeans, Itu saja yang kumiliki untuk pakaian yang lebih biasa. Tidak banyak pilihan. Lalu kalau kamu tidak ada kerjaan, datanglah ke dapur dan bekerjalah bersamaku. Singkatnya, jangan terlalu banyak menunjukkan wajahmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Meskipun dia dikendalikan oleh Lin Yi, dia sangat menikmati perasaan ini. Itu karena dia sedang memikirkannya. Hehe, Lin Yi, apa pendapatmu tentang gaun ini? Ji Qingyan mengeluarkan pakaian yang memperlihatkan perutnya dari lemari dan mulai mengukur tubuhnya. Sudah lebih dari setengah tahun sejak saya membelinya. Saya belum pernah memakainya sebelumnya. Kalau saya pakai ini ke toko Anda, bisnis pasti akan membaik. Kurasa kamu ingin dipukuli. Lin Yi bergegas menghampiri. Melihatnya dalam masalah, Ji Qingyan berbalik dan berlari. Tawanya yang merdu menggema di seluruh villa. Ji Qingyan kembali ke kamarnya untuk menghindari Lin Yi. Namun, saat dia mencoba mengunci pintu, Lin Yi sudah memaksa separuh tubuhnya masuk. Dengan kecepatan kilat, dia berlari ke kamar tidur dan menggendongnya. Lin Yi, lepaskan aku. Jangan gelitik aku.
Lin Yi tidak menunjukkan belas kasihan dan melemparkan Ji Qingyan ke tempat tidur. Keduanya saling berpandangan, dan rona merah tua yang menawan merayapi pipi Ji Qingyan. Dia dengan malu-malu menghindari tatapan agresif Lin Yi. Lin Yi menundukkan kepalanya dan menciumnya. Ji Qingyan merintih. Namun, dengan sangat cepat, Lin Yi menyadari bahwa lengan Ji Qingyan melingkari punggungnya, tampaknya merespons secara positif. Tepat saat Lin Yi hendak mengambil tindakan lebih lanjut, Ji Qingyan tiba-tiba meraih tangannya. Tidak hari ini. Jangan bilang kamu sedang menstruasi. Ini benar-benar saatnya setiap bulan. Apa-apaan ini? Lin Yi langsung kehilangan minat. Tidak mudah baginya untuk membangun suasana seperti ini, tetapi menstruasinya telah tiba. Ini benar-benar bencana. Ji Qingyan juga merasa telah mengecewakan Lin Yi. Jangan pergi dulu. Peluk aku lagi, katanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Suasana di dalam ruangan itu bagaikan garis pantai pada waktu air surut. Meskipun tidak ada gelombang besar, ada dua orang yang sangat emosional. Keduanya berpelukan dengan lembut. Ji Qingyan tidak merasa Lin Yi menekannya. Ia menyandarkan dagunya di bahu Lin Yi dan berkata lembut. Lin Yi, apakah kamu menyukaiku? Apakah kamu perlu bertanya? Aku juga menyukaimu. Lin Yi tertegun. Bagi Ji Qingyan, ini dianggap pengakuan yang serius. Maukah kamu menikah denganku di masa depan? Kalau aku nggak nikah sama kamu, aku nikah sama siapa? Masa aku harus nikah sama He Yuan, si tukang boros itu? Hehe, asal kamu mau menikah denganku, aku pun mau menikah denganmu. Tepat saat Lin Yi hendak berbicara, dia menyadari bahwa Ji Qingyan memeluknya lebih erat. Kalau begitu, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan main-main lagi di masa depan. Aku sama sepertimu. Aku sangat pencemburu, dan aku tidak ingin wanita lain melihatmu. Kalau begitu, aku akan pakai masker kalau keluar rumah nanti. Dengan begitu, kamu bisa tenang. Hehe, kamu nggak perlu begitu. Janji saja. Ya, aku berjanji padamu. Suasananya tidak berubah. Lin Yi tentu saja tidak akan melakukan apapun untuk merusak suasana. Ji Qingyan berguling dan menjepit Lin Yi di bawahnya. Matanya seterang genangan air, tampak serius sekaligus lembut. Kalau begitu aku pacarmu sekarang. Ya, Nyonya Lin. Hehe, aku suka itu. Panggil aku begitu lagi. Nyonya Lin, Nyonya Bos. Nyonya Bos, Nyonya Lin. Hehe, bagus, bagus. Mata indah Ji Qingyan menyipit membentuk bulan sabit. Tapi kau hanya boleh memanggilku seperti itu di rumah. Jangan panggil aku seperti itu di luar. Mengapa? Jika suatu hari nanti aku bertemu seseorang yang lebih luar biasa, aku mungkin akan menarik kembali kata-kataku. Tangan besar Lin Yi meraih pantat Ji Qingyan. Kalau berani, kamu bakal kehilangan penismu. Aduh. Ji Qingyan cemberut genit. Santai saja, aku cuma bercanda. Senyum bahagia tersungging di wajahnya. Jangan khawatir. Aku akan selalu menjadi milikmu. Sebaik apapun orang lain, aku tak peduli. Lagi pula, kurasa tak ada yang lebih baik darimu di dunia ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Jangan nakal. Tidur nyenyak hari ini. Aku tidak akan lari kemana-mana. Apa terburu-buru? Aku sangat mengenalmu, kata Lin Yi. Begitu hari ini berlalu, aku takkan punya kesempatan lagi untuk melakukan ini. Sekalipun haidmu sudah selesai, takkan ada lagi kesempatan seperti hari ini. Ji Qingyan tersipu. Lin Yi telah membaca pikirannya. Dua orang seharusnya bersama karena mereka memiliki hubungan yang harmonis dan nilai-nilai mereka selaras. Seharusnya bukan karena hal-hal ini. Tapi aku sangat dangkal. Aku hanya bisa memikirkan hal-hal naluriah ini. Kamu mengerikan, kata Ji Qingyan sambil berdiri. Baiklah, cepat bangun. Aku sudah membiarkanmu memanfaatkanku begitu lama. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.